Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Amelia dengan NPM 434342020200374, jurusan Manajemen Bisnis S1 STIE Pasundan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas untuk menjelaskan materi tentang penganggaran modal. Definisi penganggaran modal. Penganggaran modal adalah proses perencanaan dan pengambilan keputusan jangka panjang terkait investasi dalam aset tetap atau proyek-proyek besar yang memerlukan alokasi sumber daya keuangan yang signifikan. Penganggaran modal merupakan komponen penting dari manajemen keuangan yang berfokus pada evaluasi dan seleksi investasi jangka panjang yang diharapkan dapat menghasilkan arus kas positif bagi perusahaan selama periode waktu yang ekstensif yang biasanya lebih dari 1 tahun. Materi selanjutnya ada manfaat penganggaran modal. Yang pertama adalah alokasi sumber daya yang efisien. Penganggaran modal memungkinkan sebuah perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas ke proyek-proyek yang menawarkan potensi pengembalian terbaik. Hal ini memastikan bahwa investasi dilakukan secara strategis dan bukan berdasarkan intuisi ataupun preferensi pribadi. Yang kedua ada perencanaan strategis jangka panjang. Proses ini mendorong manajemen untuk berpikir secara strategis tentang masa depan perusahaan. Dengan mempertimbangkan investasi jangka panjang, perusahaan dapat merencanakan pertumbuhan dan ekspansi secara lebih terstruktur. Yang ketiga ada evaluasi kinerja investasi. Penganggaran modal menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi kinerja investasi setelah implementasi. Hal ini memungkinkan sebuah perusahaan untuk membandingkan hasil aktual dengan proyeksi awal dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Yang keempat ada peningkatan daya saing. Investasi yang tepat dalam sebuah teknologi, infrastruktur, ataupun kapasitas produksi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas sebuah produk, sehingga memperkuat posisi kompetitif perusahaan di pangsa pasar. Yang kelima ada manajemen resiko. Melalui analisis yang cermat dalam proses penganggaran modal, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko potensial terhadap investasi besar dan memungkinkan mitigasi resiko yang lebih efektif. Terakhir, ada optimalisasi struktur modal, yaitu penganggaran modal membantu sebuah perusahaan dalam menentukan struktur modal yang optimal dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pengguna ekuitas dan utang untuk mendanai proyek-proyek besar. Materi selanjutnya dalam penganggaran modal adalah resiko. Yang pertama ada resiko estimasi, yaitu kemungkinan kesalahan dalam memproyeksikan arus kas masa depan atau mengestimasikan sebuah biaya proyek yang dapat mengakibatkan keputusan investasi yang tidak optimal. Lalu yang kedua ada risiko teknologi. Investasi dalam teknologi baru membawa resiko keusangan yang sangat cepat, terutama di industri yang berkembang dengan pesat. Yang ketiga ada risiko pasar. Perubahan kondisi pasar atau preferensi konsumen dapat mempengaruhi keberhasilan investasi jangka panjang pada sebuah organisasi ataupun perusahaan. Yang keempat ada risiko finansial, yaitu investasi besar dapat membebani keuangan perusahaan, terutama jika didanai dengan utang yang signifikan. Yang kelima ada resiko operasional. Dijelaskan bahwa implementasi proyek besar dapat mengganggu operasi bisnis yang ada dan memerlukan manajemen perubahan yang efektif. Yang keenam ada resiko regulasi, yaitu perubahan dalam regulasi pemerintahan dapat mempengaruhi kelayakan atau profitabilitas investasi jangka panjang. Selanjutnya adalah
Tujuan mempelajari penganggaran modal. Pertama, sebagai pemahaman komprehensif tentang investasi jangka panjang. Yang kedua, untuk pengembangan keterampilan analitis. Yang ketiga, integrasi konsep manajemen keuangan. Penganggaran modal mengintegrasikan berbagai konsep manajemen keuangan seperti nilai waktu uang, biaya modal, dan struktur modal. Yang keempat ada pemahaman tentang manajemen risiko. Yang keenam ada pengembangan perspektif strategis. Dan yang terakhir ada pengembangan perspektif strategis. Pengembangan pemikiran strategis jangka panjang yang penting dalam pengambilan keputusan bisnis dalam sebuah perusahaan. Materi selanjutnya tentang manfaat penganggaran modal. Pertama, untuk peningkatan kemampuan pengambilan keputusan, persiapan untuk karir di bidang keuangan, pemahaman tentang nilai perusahaan, pengembangan keterampilan tentang analisis keuangan, wawasan tentang strategi bisnis, dan peningkatan kemampuan presentasi dan komunikasi. Juga untuk pengembangan perspektif global dan memahami tentang etika bisnis jika muncul dalam investasi berskala besar. Maka disimpulkan bahwa penganggaran modal dalam manajemen memberikan fondasi yang kuat untuk memahami proses pengambilan keputusan keuangan strategis dalam organisasi. Pengetahuan ini tidak hanya penting untuk karir di bidang keuangan, tetapi juga sangat berperan penting untuk manajerial di berbagai industri. Dengan memahami kompleksitas dan implikasi jangka panjang dan keputusan investasi besar. Anggaran modal dalam konteks manajemen pemasaran merupakan rencana keuangan jangka panjang. Dapat disimpulkan memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah karakteristik jangka waktu panjang. Anggaran modal biasanya mencakup periode lebih dari 1 tahun, seringkali hingga 5 tahun ataupun lebih. Yang kedua adalah nilai investasi besar, melibatkan jumlah dana yang signifikan, jauh lebih besar dari pengeluaran operasional rutin. Yang ketiga ada dampak strategis, keputusan anggaran modal yang memiliki implikasi jangka panjang terhadap arah dan kinerja perusahaan. Yang keempat ada risiko tinggi. Karena melibatkan investasi besar, risiko yang terkait dengan keputusan anggaran modal juga cenderung lebih tinggi. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada irreversibilitas, yaitu keputusan anggaran modal seringkali sulit untuk diubah tanpa menimbulkan kerugian yang besar. Materi selanjutnya tentang komponen anggaran modal dalam pemasaran. Yang pertama ada infrastruktur pemasaran. Contohnya adalah pembangunan pusat distribusi untuk memperluas jangkauan pasar. Di sini dapat dijelaskan bahwa investasi dalam pusat distribusi dapat meningkatkan efisiensi logistik dan mempercepat pengiriman produk ke konsumen yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan pangsa pasar. Kedua ada teknologi pemasaran. Contohnya adalah implementasi sistem Customer Relationship Management atau disingkat dengan CRM terpadu. Kita akan memberikan penjelasan tentang ini adalah mengelola interaksi dengan pelanggan secara lebih efektif, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan mengoptimalkan strategi pemasaran berdasarkan data pelanggan yang komprehensif. Lalu yang ketiga ada pengembangan produk baru. Contohnya adalah investasi dalam fasilitas penelitian dan pengembangan untuk menciptakan lini produk yang inovatif. Fasilitas R&D yang canggih dan memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan produk-produk yang baru yang sesuai dengan tren pasar dan kebutuhan konsumen, sehingga dapat memperkuat posisi kompetitif perusahaan. Yang keempat ada ekspansi pasar. Contohnya adalah pembukaan cabang baru di pasar internasional. Penjelasannya, sebuah pasar internasional memerlukan investasi besar dalam infrastruktur fisik, sumber daya manusia,
dan adaptasi produk, namun dapat membuka peluang pertumbuhan signifikan bagi sebuah perusahaan. Lalu, materi terakhir yang saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana proses penyusunan anggaran modal dalam pemasaran. Yang pertama, ada identifikasi peluang investasi, yaitu melakukan riset pasar dan analisis kompetitif untuk mengidentifikasi area potensial untuk investasi modal. Kedua, ada estimasi arus kas, yaitu memproyeksikan arus kas yang diharapkan dari sebuah investasi, termasuk pendapatan tambahan dan penghematan biaya. Yang ketiga, ada evaluasi risiko, yaitu penilaian risiko terkait dengan setiap proyek investasi, termasuk risiko pasar dan teknologi. Yang keempat, ada analisis kelayakan finansial, menggunakan metode seperti net present value, internal rate of return, dan payback period untuk mengevaluasi kelayakan finansial di sebuah proyek. Yang kelima, ada prioritasasi proyek, menentukan prioritas proyek berdasarkan analisis kelayakan dan keselarasan dengan strategi perusahaan. Yang keenam, ada alokasi sumber daya, yaitu mengalokasikan sumber daya keuangan dan non-keuangan untuk proyek-proyek yang telah dipilih. Yang ketujuh, ada implementasi dan monitoring, melaksanakan proyek dan memantau perkembangan secara berkala. Dan yang terakhir, ada evaluasi pasca implementasi, yaitu menilai kinerja aktual proyek dibandingkan dengan proyek awal dan mengidentifikasi pelajaran untuk perencanaan masa depan. Sebelum berakhirnya video materi kali ini, saya akan memberikan sebuah contoh simpel atau sederhana tentang anggaran modal dalam pemasaran. Ada sebuah perusahaan bernama PT Sejahtera Makmur, yaitu sebuah perusahaan manufaktur produk elektronik yang mempertimbangkan investasi sebesar 50 miliar untuk membangun fasilitas produksi baru yang dilengkapi dengan teknologi otomasi terkini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi operasional, dan kualitas produk. Akan ada analisis anggaran modalnya. Yang pertama, estimasi arus kas. Tahun 1 sampai dengan 5 adalah peningkatan pendapatan tahunan sebesar 15 miliar. Dan yang kedua, penghematan biaya operasional sebesar 5 miliar per tahun. Dan total arus kas masuk yang diproyeksikan selama 5 tahun adalah 100 miliar. Yang kedua, ada analisis NPV. Dengan tingkat diskonto 10%, NPV ini adalah 12,7 miliar, menunjukkan bahwa proyek ini layak secara finansial. Yang ketiga, ada payback period, yaitu investasi diperkirakan akan kembali dalam kurun waktu 3,5 tahun. Yang keempat, ada analisis resiko teknologi dan resiko pasar. Dan yang terakhir, ada pertimbangan strategis, yaitu peningkatan kapasitas produksi memungkinkan sebuah perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat, dan peningkatan kualitas produk dapat memperkuat posisi merek di pasar. Maka keputusan yang akan diambil oleh PT Sejahtera Makmur adalah melanjutkan investasi ini karena memberi nilai positif bagi perusahaan dan sejalan dengan strategi pertumbuhan jangka panjang. Kesimpulan pada bab materi ini adalah anggaran modal dalam manajemen pemasaran merupakan alat strategis yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi signifikan guna mendukung pertumbuhan jangka panjang. Melalui analisis yang cermat dan perencanaan yang matang, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya mereka secara optimal untuk mencapai keunggulan kompetitif di pangsa pasar. Penting untuk selalu mempertimbangkan faktor resiko
dengan melakukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan investasi modal memberikan hasil yang diharapkan dan mendukung tujuan pemasaran perusahaan secara keseluruhan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kalimat pada kesempatan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.